Dalam surah An-Nisa ayat 82, Al-Quran berkata, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." Ada beberapa masalah dengan ayat ini. Pertama, ayat ini mengatakan bahwa jika Al-Quran berasal dari selain Allah, maka kita akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Jadi, jika sebuah buku ditulis oleh siapapun selain Allah, buku itu akan penuh dengan pertentangan. Namun, ini terdengar tidak masuk akal. Saya bisa saja menulis sebuah buku matematika sekarang yang menyatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Buku semacam ini tidak akan mengandung pertentangan, kesalahan, atau kontradiksi. Menurut Al-Quran, itu akan membuat buku matematika saya menjadi firman Allah. Karena setiap buku yang bukan dari Allah mengandung banyak pertentangan, sedangkan buku matematika sederhana tidak memiliki pertentangan. Kedua, mengapa kita harus menemukan banyak pertentangan dalam sebuah buku untuk mengetahui bahwa buku itu bukan dari Allah? Mengapa tidak cukup dengan menemukan beberapa pertentangan atau sedikit pertentangan saja? Seolah-olah Al-Quran sedang mengatakan bahwa mungkin ada beberapa kesalahan atau kontradiksi di dalamnya. Tetapi Anda tahu itu adalah firman Allah, karena Anda tidak menemukan banyak pertentangan. Ketiga, kita memang menemukan banyak pertentangan dalam Al-Quran. Bahkan jika kita mengabaikan banyak kesalahan ilmiah dan historis, kita masih menemukan sejumlah kesulitan dalam sebuah buku yang seharusnya memiliki satu penulis yang sempurna. Berapa lama waktu yang diperlukan Allah untuk menciptakan alam semesta? Menurut surah Al-A'raf ayat 54, penciptaan berlangsung selama 6 hari. Tetapi menurut surah Fusilat ayat 9-12, penciptaan berlangsung selama 8 hari. Apa yang Allah ciptakan pertama kali? Langit atau bumi? Menurut surah Al-Baqarah ayat 29, bumi diciptakan terlebih dahulu, kemudian langit. Tetapi menurut surah An-Nazi'at ayat 27-30, langit diciptakan terlebih dahulu, kemudian bumi. Siapa muslim pertama? Surah Al-An'am ayat 14 mengatakan bahwa Muhammad adalah muslim pertama. Surah Al-A'raf ayat 143 mengatakan bahwa Musa adalah muslim pertama. Namun, Al-Quran juga menyatakan bahwa Adam dan Ibrahim adalah muslim. Al-Quran mengatakan dalam surah Yunus ayat 47 bahwa Allah telah mengutus seorang rasul kepada setiap bangsa. Al-Quran juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 125-129 bahwa Ibrahim dan Ismail datang ke Arab dan membangun Ka'bah. Tetapi surah Al-Qasas ayat 46 menyatakan bahwa Muhammad adalah rasul pertama yang diutus kepada bangsa Arab. Menurut surah An-Nisa ayat 48, menyekutukan Allah adalah dosa yang tidak terampuni. Namun, dalam surah yang sama, ayat 153, Allah memaafkan orang-orang yang menyekutukannya. Surah An-Nahl ayat 103 mengatakan bahwa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang murni. Tetapi ada banyak kata asing dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 62 mengatakan bahwa orang Yahudi dan Kristen tidak perlu takut karena mereka akan diterima oleh Allah. Tetapi surah Ali Imran ayat 85 mengatakan bahwa satu-satunya agama yang diterima Allah adalah Islam. Manusia diciptakan dari apa? Surah Maryam ayat 67 mengatakan manusia diciptakan dari ketiadaan. Surah Al-Alaq ayat 2 mengatakan manusia diciptakan dari segumpal darah. Surah Al-Anbiya ayat 30 mengatakan manusia diciptakan dari air. Surah An-Nahl ayat 4 mengatakan manusia diciptakan dari sperma. Surah Al-Hijr ayat 26 mengatakan manusia diciptakan dari tanah liat dan lumpur. Surah Ali Imran ayat 59 mengatakan manusia diciptakan dari debu. Surah Hud ayat 61 mengatakan manusia diciptakan dari tanah. Apakah syafaat akan memungkinkan pada hari penghakiman? Menurut surah Taha ayat 109, surah Saba ayat 23, dan surah Az-Zukhruf ayat 86 ya. Tetapi menurut surah Al-Baqarah ayat 123, surah Al-An'am ayat 51, dan surah Al-Infitar ayat 19, tidak. Apa yang terjadi pada Firaun ketika dia mengejar Bani Israel? Surah Yunus ayat 92 mengatakan bahwa Allah menyelamatkannya. Surah Al-Isra ayat 103 mengatakan bahwa dia tenggelam. Dan tentu saja ada banyak ayat yang dihapus dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang diturunkan kepada Muhammad tetapi kemudian dibatalkan oleh ayat lain. Surah Al-Baqarah ayat 256 mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.
Surah At-Taubah ayat 29 mengatakan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Menurut surah An-Nisa ayat 43, Muslim diperbolehkan minum alkohol selama mereka tidak mabuk saat syalat. Tetapi menurut surah Al-Maidah ayat 90, Muslim tidak diperbolehkan minum alkohol sama sekali. Surah An-Nisa ayat 15 mengatakan bahwa hukuman untuk dosa seksual adalah tahanan rumah. Surah An-Nur ayat 2 mengatakan bahwa hukuman untuk dosa seksual adalah 100 cambukan. Kita bisa terus memberikan contoh Al-Quran yang mengatakan satu hal di satu tempat dan hal yang sangat berbeda di tempat lain. Tetapi, pikirkan ini sejenak. Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah tablet sempurna di surga. Dalam tablet sempurna itu, ada 3 klaim berikut. 1. Hukuman untuk dosa seksual adalah tahanan rumah. 2. Hukuman untuk dosa seksual adalah 100 cambukan. 3. Tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Apakah Anda melihat masalahnya? Al-Quran, sebagaimana yang diyakini ada secara kekal di surga, secara internal tidak konsisten. Dan sebuah buku yang secara internal tidak konsisten seharusnya tidak mengklaim dirinya bebas dari pertentangan, sehingga bisa menjadi firman Allah. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.